Hai pemirsa, kembali lagi pasti barengan sama gue Ditan Sudiro di sini. Ada Nuka Aswita juga hanya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih Enggak baik. dulu, udah pantas belum jadi Miss Universe? Enggak, goyang Karawang dulu coba. Nih lama-lama tangan bukan begini, pak. Aduh, Nampol, pantes Tan. kok. Kamu tuh pantes menjadi apa aja. Pokoknya taruh cita-cita setinggi langit. Ntar kalau jatuh sakit banget ya. Iya bener, setinggi langit Soalnya soalnya. setinggi langit guys, setinggi menara Wisma Intra Asia aja gue nggak berani. Iya, tapi lo guys. kan udah biasa. Maksud gue lo kan dari kecil udah terbiasa menggunakan dress kayak gini. Lo kan model cilik dulunya. Usia cilik, Yoi. tapi kelasnya dewasa. Iya, kan dia tinggi, terus pertumbuhannya berhenti. Berhenti gara-gara dot. Ini jangan ditiru. Lagi siapa suruh minum susu di dot sampai kelas 5 SD? Susu apa? Susu formula. Di dot. Oh, kalau kata nyokap gue anak sapi. Mohon Anak maaf. sapi. Ya karena gue minum susunya gila dulu Ditan, nggak pernah mau makan, makan nasi nggak mau. Maunya udah sehari itu susu bisa ada kali 20 botol apa lebih. Serius loh. Demi Allah. Dulu tuh bokap beli kaleng-kaleng susu kan ada tuh yang Tahu gue 800 gram. kalengan dulu. Sebulan tuh bisa nyetok 10 sampai 12 kaleng. Ya inilah bunda akibat dari kebanyakan minum susu. Iya bener. Susu formula. Susunya jadi Iya, tuh lo ngerti. Oke, next. Tadi udah capek ngomongin yang toxic. Jadi Iya. kayak kita intermezzo sedikit ya, agak-agak cari bahan yang lucu-lucu dikit gitu biar ketawa. Abis emosi mulu bawaannya kalau bahas yang toxic Tadi gitu. ngomongin toxic, gue lagi seneng. Jadi gue lagi langganan Apa? OTT kayak Netflixan gitu. Langganan terus mereka ini siaran-siaran tuh ada band-band favorit gue manggung dan manggungnya di London, Inggris. Seneng banget gue. Kan kalau gue ngomongin gak Inggris gue juga nonton suka. konser udah berapa tahun. Sama, Iya. kan kita sama semua ya Akhirnya guys ya. nonton banget, gue seneng banget nonton di OTT itu tuh. Kayak sekarang tuh yang pada gelar konser online, Ah, konser daring aja tuh kayak yang udah ya Allah akhirnya. Dulu sih gue gak suka nonton konser online. What for? Ngapain? Buang-buang duit gitu kan. Tunggu aja yang nanti datang ke sini. Sekarang gue menghargai banget loh. Karena gak ada. Karena gue gak pernah nonton konser lagi. Iya bener-bener. Itu loh, jadi band-bandnya banyak. Kings of Convenience, Skin, band-band gue mau bilang zaman muda. Iya. Tadi kan kamu nyinggung soal Inggris Iya, ya. mereka manggungnya Tapi di memang- London, di London, Inggris. Itu salah satu kayak wish aku sih gitu kayak Hmm. bisa nggak ya suatu saat ya Allah ke negara itu gitu. Karena aku suka aja gitu. Banyak bangunan-bangunan yang arsitekturnya tuh Iya. kayak masih zaman dulu. Harry Potter gitu. Iya, yang kayak emang monarki gitu-gitu ciri Iya, khasnya iya. kayak gitu Paham kan. gue. Itu kayak salah satu wishlist aku lah gitu. Ya Allah semoga suatu saat bisa. Iya, monarki modern bangunannya kayak di Inggris, benar. Iya gitu kan. Nah ngomong-ngomong di Inggris, ini kakak dan juga milenial semua ya. Ternyata ada salah satu bank di Inggris atau mungkin bank-bank di Inggris ya. Ini menerapkan 4 hari kerja tapi nggak dipotong gaji. Kok enak? Oh. 4 hari kerja doang Ini loh. unik sih sebenarnya. Jadi nih buat kakak-kakak, saya juga agak bingung. Tapi ini unik banget ya. 4 hari kerja tanpa dipotong gaji. Jadi ada sebuah bank yang memperkenalkan 4 hari kerja dalam seminggu ya. Untuk semua karyawannya tanpa memotong gaji. Iya Ini- makanya enak banget kan. Ini diambil dari NDTV, nama banknya adalah Bank Atom atau Atom Bank. Ini termasuk bank terbesar, perusahaan terbesar di Inggris kategori bank besar, gitu kan. Dan dia nawarin kebijakan yang tadi saya ngomongin itu 4 hari kerja seminggu tanpa pengurangan gaji. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 November dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karena jadi karyawan sekarang bekerjanya itu 34 jam seminggu gitu. Bukannya 37 lagi. Ya ibaratnya kayak gitulah, dikurangin sama dia. Dan perpindahan ke minggu kerja 4 hari ini sifatnya adalah sukarela. Jadi karyawan yang memanfaatkannya akan diharapkan bisa bekerja lebih lama dan lebih fresh di kantor. Ini tanpa sadar terjadi di kantor saya sih, di WFA, WFO ini. Jadi ketika kita work from office semuanya lembur. Oh gitu. Tanpa sadar nih saya baru sadar, oh iya bener juga ya nih kayak di kantor gue nih. Jadi gitu. Sebenarnya di Indonesia pun udah menerapkan ini ya, cuman beda aja kali ya. Kategori kita kan masih Kategori WFH, WFO gitu. Oh di sini udah menerapkan per minggu hanya 4 hari wajib masuk kantor. Iya, Tapi gitu. kalau di Inggris gini sebenarnya bukan wajib 4 hari masuk kantor aja sih. Kalaupun dia masih kategori WFH, ya udah 4 hari WFH-nya. Depan komputernya cuma boleh 4 hari. Iya. Gitu. Udah seenak itu. Karena memang katanya di sini sebagian besar karyawan diharapkan bisa mengambil cuti pada hari Senin atau Jumat.
Kecuali karyawan yang memiliki peran operasional dan layanan Iya ya beda guys. ya. Iya, ini harus mengubah hari libur mereka nih. Tapi ya ini kayak gini aja udah enak guys. Iya. Gak ada potongan gaji lagi. Aduh, beta so happy. Berkaitan sama ada penelitian yang dilaksanakan di Islandia. Jadi baru-baru ini mereka menemukan bahwa ternyata minggu kerja yang lebih pendek ini bisa menjadi keberhasilan yang luar biasa di Islandia. Gitu kan. Jadi dalam penelitian ini ada peserta yang mengurangi minggu kerja mereka dari 3 hingga 5 jam per harinya tanpa mendapatkan pemotongan gaji, per minggunya kayaknya. Dan di akhir uji coba, ini menurut laporan dari Bloomberg, lebih dari 90% pekerja mengatakan mereka ingin mempersingkat minggu kerja mereka secara permanen. Karena ini memungkinkan mereka untuk fokus pada kesejahteraan pribadi sambil mempertahankan produktivitas yang tadi saya bilang. Nah keren kan. Saya sekarang kalau ngantor anaknya lemburan. Oh kamu anak lembur banget. Jadi lebih semangat. Tapi tetap WFH-nya ada. Ada Kalau WFH lembur juga nggak di rumah? Enggak, saya kalau WFH sama kamu nih duduk sebelah. Gitu. Tapi itu kan di Inggris tadi udah memperlakukan kayak gitu ya, sisa 4 hari kerja, 3 hari libur. Kalau di Indonesia belum lama nih aku dengar Ditan katanya PNS-PNS ini akan didampingi atau digantikan oleh robot. Serius loh? Ya itu dia makanya gue nanya. Atau enggak? Enggak, gue nggak tahu deh. Itu gue nggak tahu apa pasti atau enggaknya dan robot seperti apa. Tapi kalau di bagian nakes tenaga kesehatan sih kan udah mulai ada memang. Iya. Yang robot bawain makan tuh udah mulai. Enggak, ini khusus buat di PNS. Serius loh? Iya nih ya. Ini menurut pemerintah nih katanya udah mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah ya guys ya. Untuk setiap tahunnya untuk membayar pegawai negeri sipil. Iya mahal banget memang. Kita ikut menyumbang loh. Yoi dari pajak-pajak kita tuh. Ya, jadi jangan macam-macam Anda PNS anak udahnya bolos. Dan yang beban yang amat besar ini karena nominalnya mencapai 15% dari total belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, dikutip berdasarkan APBN 2022, belanja pegawai tahun depan bisa mencapai 400 triliun Untuk rupiah. pegawai doang. Iya guys, ya Allah Tuhan, itu duit semua. Terus belanja pegawai tersebut meliputi pembayaran gaji dan juga tunjangan yang diterima oleh PNS serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi. Hebat ya Ibu Sri Mulyani. Ngebagi-ngebaginya ya. Iya. Ini makanya mungkin ya mama kita itu banyak pengen kamu lah itulah kalau mau sukses lah jadi PNS. Itulah ya. Itu orang dulu begitu kan. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang juga gitu. Sekarang. Oh my godness. Kalau gitu. sekarang ini apa ASN aparatur sipil negara. Iya. Oke, selanjutnya belanja tersebut yang mencapai 400 triliun untuk APBN 2022. Belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan modal yang sebenarnya memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional nih buat kakak-kakak nih ya. Malahan belanja pegawai justru setara dengan pembayaran utang beserta bunga yang harus dibayarkan pemerintah. Makanya ini gak heran upaya efisiensi atas belanja pegawai terus dilakukan. Dan Bapak Presiden Joko Widodo ini bahkan mencetuskan keinginannya untuk mengganti PNS dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah lo. Wayo lo. Nah menurut Bapak Jokowi hal tersebut lebih baik ketimbang menumpuk beban dalam APBN ya. Dan di samping itu hal tersebut juga mampu menciptakan birokrasi yang sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya setuju sih karena ini bisa memangkas birokrasi pasti. Iya Pak, birokrasi di Bekasi itu tolong boleh diganti robot semua nggak Pak? Tapi keren tuh birokrasi di Bekasi. Diganti robot semua. Boleh. Ngurus IKTP Pak, masa sebulan nggak kelar-kelar? Ujung-ujungnya setahun. Tahun berapa? Ya baru-baru inilah. Serius loh? 2018 lah. Hah? IKTP gue nunggu setahun. Bekasi ya? Tangerang Selatan 2018 udah enggak. Cuman bolak-balik aja. Coba Pak, ya itu di enggak, Bekasi birokrasi coba orang-orangnya diganti Bekasi robot ya? semua, saya rela. Nih saya gue ikhlas cerita dikit ya daerah gue. Jadi kita gitu kakak-kakak kita syutingnya di Jakarta tapi kita bukan orang Jakarta berdua sebenarnya. Gimana dong, kita berdua pinggiran kakak. Jadi kalau di Tangerang Selatan tahun 2010-an itu ngurus KTP berbulan-bulan. Iya, tapi kemarin istri saya pas pindah kartu keluarga kan ngurus sebelum pandemi. Cepet, cuman ya bolak-balik itu aja. Dulu mau kartu nanya, keluarga ngurus segala kartu macam. keluarga bayar Cepet gak kok. sebenarnya? Enggak, gue Tidak berbayar? Gue gak bayar. Oh, Bapak Jokowi di Bekasi dimintain 250.000 Bapak. Gue enggak. Dimintain Bapak 250.000. Ini baru-baru ini karena aku kan di rumah bertiga. Pas almarhum meninggal, ini kan kartu keluarga kita kan harus ganti. Diubah. Karena kan untuk ngurus apa-apa segala sesuatunya tuh
nanti nama almarhum masih ke bawah kan, dan Iya, itu betul. sulit, nggak bisa gitu. Kayak BPJS ujung-ujungnya Iya. kepala keluarga masih almarhum, sedangkan almarhum udah nggak ada Gue kan. enggak, pokoknya istri ngurus 3 kali bolak-balik, yang ketiga sama gue. Gitu aja kan harus ada gue kan, Iya. untuk EKTP dan itu segala Iya, macam. masalahnya gitu aja. Kita kan ini penting ya untuk ngurus kartu keluarga baru, dan itu dimintain duit Pak, 250.000 yang seharusnya nggak dimintain duit apa-apa. Mudah-mudahan ini didengar ya sama Amin. orang-orang pemerintahan Bekasi, tolong dong. Kita mau ngomong kayak apa nggak didengar. Iya, udah, soalnya. oke. Tahan. Masih mau ngeluh kan? Masih mau? Masih. Nanti abis ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Tahan.